Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana di pagi hari di depan rumah saya. Di samping saya ada minimarket, Naiso, ada Bank BNI, ada Holland Bakery, ada Bank BNI. Saya bergegas keluar rumah pagi hari untuk melihat kebaikan apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia di pagi hari. Bila kita membaca kitab Nasaihul Ibad di bagian-bagian pertama, bab 1, pasal kedua, ketiga, meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dan astar ulama serta para sahabat tabi'in mengenai kebajikan di pagi hari yang berdasar pada satu ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua di dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat itu? Berbuatlah kebajikan, berbuatlah amal kebajikan. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Bantani meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih artinya sebagai berikut. Siapa orang yang di pagi hari bermaksud untuk tidak melakukan kebodohan, keburukan, atau meninggalkan niat-niat buruk, niatnya alhamdulillah wa syukurillah sudah bisa menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, sambil minum kopi yang disediakan oleh istri kita. Kita berniat berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran yang ada pada diri kita. Kesel sama orang, marah sama orang, kita rep, nggak usah. Kita doain aja yang baik. Orang yang sudah berbuat tidak baik nggak usah kita balas. Sudahlah, kita doakan saja, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Niat baik, prasangka baik, prasangka buruk, dan niat untuk tidak mau mengerjakan yang buruk-buruk. Maka kata Nabi, siapa orang yang di pagi hari berniat untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kemarin. Masya Allah. Niat hanya untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan, dan berniat untuk berbuat kebajikan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Waman asbah, dan siapa yang di pagi hari setelah subuh berniat menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Misalnya ada tetangga kita dengar tadi sore, tadi malam sakit, kita datang menjenguk. Di dalam perjalanan kita melihat ada orang yang sedang menangis atau sedang kena musibah, motornya hilang atau apalah misalnya. Atau ada, kita tahu dari kemarin ada orang yang musibah seperti ini, kita tolong, kita datangin, kita bantu, membantu membereskan urusan seseorang. Misalnya urusan kesehatan orang, kita ngasih pembantu kita, pegawai kita datangin ke rumahnya atau kita transfer uang. Kasihan kamu kena musibah A, kena musibah B, rumahnya misalnya kebakaran apa, karena kita belum bisa lihat, kita transfer uang. Atau ada yang cerita ke kita, saya mau
melakukan kebaikan ini untuk keluarga saya tidak punya uang karena habis begini. Pokoknya kebaikan. Kebaikan apa yang dilakukan langsung pada hari itu, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala haji mabrur. Silahkan dibaca di pasal-pasal awal, makalah awal dari kitab Nasoihul Ibad karangan Imam Nawawi. Kalau kita tidak punya urusan sama orang lain, kita memberi kepada orang lain. Kita memberi kebaikan kepada orang lain, maka dibalas oleh Allah dengan pahala haji mabrur. Masya Allah, mari kita mencontoh suri tauladan kita. Nabi Muhammad SAW yang telah memberi keteladanan kepada kita dengan 4 karakter yang baik: sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang kemarin sudah saya ulas. Mari itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari, di rumah, di kantor, di lingkungan masyarakat kita. Kita terapkan sidik, tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang tabligh, mampu memberi nasihat kepada orang, mampu menyerap ilmu, mampu menyampaikan ilmu, dan mau mencari ilmu. Dan jadilah orang yang cerdas dalam kehidupan ini. Mencari nafkah, mencari pahala, itu adalah hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas dan punya kemampuan fisik yang paripurna. Kita cari uang untuk kita abdikan di jalan dakwah, di jalan amal soleh yang akan mendorong kita ke Allah. Mari di bulan kelahiran Rasulullah SAW banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semoga ada manfaatnya. Sobahul khair, sobahus surur. Mudah-mudahan Allah memberi kehidupan yang baik kepada saudara-saudaraku semua, memberi kesehatan yang prima, agar kita dapat beribadah dengan baik, agar kita dapat menjalankan kiprah kita di mana saja dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.